terjadi jika musuh terbesar umat manusia bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Selama lebih dari 48.500 tahun, ia terpenjara, terkunci dalam kegelapan total. Di bawah jutaan ton es abadi Siberia yang membeku, tanpa cahaya, tanpa oksigen, dan tanpa kehidupan. Hai, bertemu lagi bersamaku, Animasi Fani. Apa kabar kamu hari ini? Semoga harimu cerah. Bayangkan sebuah penjara. Bukan penjara beton atau besi, melainkan penjara kristal yang terbuat dari es abadi. Di sanalah waktu berhenti. Segala sesuatu yang masuk ke dalamnya, puluhan ribu tahun yang lalu, tetap sama seperti saat mereka pertama kali terjebak. Namun, di tahun 2026, penjara itu mulai retak. Sesuatu yang seharusnya tetap mati, kini mulai bernapas kembali. Ini bukan tentang alien dari luar angkasa, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih kecil, jauh lebih tua, dan jauh lebih mematikan, yang selama ini tidur tepat di bawah kaki kita. Akulah monster es dari Siberia. Sebuah virus zombie yang nyata. Permafrost. Secara harfiah berarti tanah yang membeku selamanya. Di Siberia dan Arktik, lapisan ini telah ada selama ratusan ribu tahun. Ia adalah kapsul waktu terbaik di planet ini. Ia menyimpan bangkai mamut, serigala purba, hingga kuman yang menginfeksi manusia purba. Masalahnya, selamanya ternyata memiliki batas waktu. Akibat pemanasan global yang mencapai puncaknya di tahun 2025. Es ini mencair dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dan saat ia mencair, ia melepaskan apa yang ia simpan. Bukan hanya gas metana yang merusak atmosfer, tapi juga penghuni aslinya. Para ilmuwan menyebutnya pitovirus. Ditemukan terkubur 30 meter di bawah tanah beku selama 48.500 tahun. Namun, saat dibawa ke laboratorium dan diberikan inang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Virus ini bangun. Ia mulai menyerang dan bereplikasi. Yang membuat para ahli gemetar adalah ukurannya. Jika virus flu biasa adalah seukuran tikus, maka pitovirus adalah seukuran gajah. Ia memiliki ribuan gen, jauh lebih kompleks dari virus modern manapun yang kita kenal. Dan di tahun 2026, ini bukan lagi satu-satunya penemuan. Tim ekspedisi di kawah Batagaika baru saja mengidentifikasi Pandora virus yang namanya diambil dari kotak Pandora. Karena begitu ia terbuka, dunia tidak akan pernah sama lagi. Mengapa kita harus takut dengan virus ini? Virus ini hidup di zaman ketika manusia belum membangun kota. Bahkan sebelum kita mengenal tulisan, virus ini sudah ada, hampir sekitar 2000 generasi. Tubuh kita tidak memiliki cetak biru atau memori genetik untuk melawan monster dari masa Pleistosen ini. Jika virus purba ini melompat ke hewan ternak atau langsung ke manusia, kita tidak punya vaksin, tidak punya obat, dan tidak punya pertahanan. Kita menghadapi musuh yang tidak kita kenal, yang telah menunggu selama 50 milenium hanya untuk menemukan satu sel yang bisa ia infeksi. Alam semesta memiliki cara unik untuk mengingatkan manusia akan kerapuhannya. Kita sering merasa telah menaklukkan bumi dengan teknologi. Namun di tahun 2026, sebuah lubang di tanah Siberia memberitahu kita kebenaran yang pahit. Bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Giant virus bukan sekadar penemuan ilmiah. Ia adalah alarm. Bahwa saat kita merusak keseimbangan alam, kita tidak hanya mempertaruhkan masa depan, kita juga membangkitkan kiamat mikroskopis yang seharusnya tetap terkubur dalam es selamanya. Pandora virus dan pitovirus hanyalah dua kunci yang baru saja terlepas dari gemboknya. Di bawah sana, masih ada ribuan galon air purba yang menyimpan rahasia dari jutaan tahun lalu. Sesuatu yang seharusnya tetap terkubur, kini mulai menyusup ke sungai, mengalir ke samudera, dan mungkin sedang menuju ke arah kita.
Jika menurutmu fakta ini perlu diketahui lebih banyak orang, bagikan video ini. Dan beritahu kami di kolom komentar. Menurutmu, apa lagi yang tersembunyi di bawah es itu? Jangan biarkan informasi ini berhenti di Anda. Bagikan video ini ke orang-orang terdekat sebagai peringatan. Dan tekan like jika menurut Anda dunia perlu lebih peduli pada apa yang terkubur di bawah es kita. Mari kita pantau bersama sebelum semuanya terlambat. Saya Animasi Fani. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Tetaplah waspada.